Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana kita mengingat dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kembali Engkau Allah yang mengumpulkan kami segenap umat-Mu Tuhan, untuk datang memuji meninggikan nama Tuhan. Engkau diagungkan di seantero dunia Tuhan. Tidak ada yang luput dari pandangan-Mu Tuhan. Engkau melihat, Engkau menilik keberadaan kami. Biarlah sukacita ini ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Engkau melawat segenap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji Engkau Allah kami, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami mau berikan segala puji dan hormat kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa Kau mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji kami hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa Kau mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Biarlah segala puji dan hormat hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Beri puji, kami beri hormat bagi-Mu Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia
kami sembah Kau, ku sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau disanjung, Kau diagungkan. Haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang benar, satu-satunya kebenaran dan hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau, Tuhan. Kau yang bertata. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Amin. Kau selamanya kami sembah Tuhan. Dimuliakan, diagungkan. Kau berjalan bersama kami, Kau mengejar kami dengan kasih-Mu. Kau panggil kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kau pilih kami sebelum dunia dijadikan. Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ya Rabbah dengan penuh keadilan Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ya, mari semua jemaat, mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi amin, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, diagungkan dan Engkau dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa baik di bumi bahkan di surga. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak. Sama-sama katakan amin, haleluya. Beri salam samping kiri, katakan Dia Allah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Sama-sama katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Haleluya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah.
bersyukur. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, Kau yang bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Kaulah pembebas Tuhan, betapa kuat. Haleluya, amin. Tiada tandingannya Kau Tuhan, atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin Tuhan, amin. Betapa hebat, amin, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Amin, amin, amin. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat. Semua takluk di bawah namanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah.
Engkau pencipta, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan. selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Betapa dahsyatnya Engkau, Betapa dahsyatnya sebab bagi kami hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Pencipta yang karenanya segala sesuatu diciptakan dan karenanya kami beroleh hidup. dulu, sekarang, Allah Alfa Omega, yang awal akhir tiada berkesudahan. Kami muliakan Engkau. tak Terselami pikiranmu, terukur Ya, panjang melampaui segenap akal. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, haleluya, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Engkau Allah kami, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami muliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur oleh perkenanan Tuhan, oleh kesempatan yang diberikan kepada kami boleh berhimpun, kami puji muliakan Tuhan. Berkenanlah atas puji-pujian kami, penyembahan kami, bertahtalah atasnya. Karena sesungguhnya inilah yang dapat kami berikan kepada Engkau yang punya segalanya. Puji dan sembah serta syukur kami. Dan sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, buat kami mengerti, sanggupkan kami melakukan. Dan biarlah setiap daripada kami mengambil bagian yang menjadi bagian kami. Dengan kesanggupan yang daripada Tuhan, kami semua dengan antusias menerima kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan mungkin seperti yang pernah saya bilang, negara ini kemudian meresmikan, ya, menetapkan suatu ketentuan nomenklatur yang baru. Maka di dokumen negara bahkan tanggal berubah. Biasanya ditulis kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian pemerintah menetapkan diganti Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Seperti yang saya bilang, bukan soal apakah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya, ini plus minus sebenarnya. Ya, plus minus penggantian nama itu. Tetapi kalau kita belajar tentunya pasti kita mengerti. Ya, kalau ditanya pada saya, pernah juga memang ditanyakan apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Saya jawab sama tapi berbeda. Bagaimana bisa sama tapi berbeda? Iya. Samanya ketika kita merujuk kepada pribadi itu pasti kita merujuk kepada pribadi yang sama. Dia. Amin. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam, kita akan temukan, oh, sangat berbeda. Begitu. Oke, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus dengan tema kebenaran firman Tuhan, Kristus Raja Surga dan Bumi, berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, kitab yang ditulis oleh Lukas, bergenre, ya, genrenya ini sejarah. Jadi sama dengan Lukas, ya. Kita akan membaca langsung pada ayatnya yang tidak apa, dari ayat 1. Karena ini menjadi bahan juga ini. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas, gitu ya, bukunya yang pertama. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sabar. Di Injil Lukas ditulis bahwa setelah Lukas mengadakan penyelidikan, maka orang-orang di luar kekristenan mengatakan bahwa kitab suci apa ini? Ini hanya laporan wartawan ini. Begitu kan? Ya, it's okay. Itu pembahasan lain. Ayat 2, lanjut. Ayat 2.
Kepada mereka Yesus Kristus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup dan tidak bisa dibantahkan fakta ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa itu kerajaan Allah. Apa sih sesungguhnya kerajaan Allah itu? Ya, Basileia tu Theos. Ya, lanjut. Ayat 4. Ya, jadi ketika mereka di Yerusalem tepat pada hari ke-40 seperti yang kita sedang rayakan ini, ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi sebelumnya dia pesan, jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, seperti baptisan air, ada agen yang membaptis. Kemudian apa kalau lawannya agen? Kalau di dunia apa itu? Asuransi ada agen. Satunya siapa kita yang anunya apa? Nasabahnya atau apa namanya? Ya, kliennya ya. Lalu ada unsur. Agennya Yohanes, lalu unsurnya air, lalu nasabahnya katakan tanda kutip adalah orang-orang yang dibaptis. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus juga demikian. Yang melakukan baptisan itu adalah Yesus. Lalu yang dibaptis adalah saudara dan saya gereja Tuhan. Dan unsurnya, air itu, unsurnya itu pribadi Roh Kudus. Jadi dibaptis di dalam Roh Kudus. Nanti 10 hari kemudian kita rayakan itu, sekaligus merayakan hari ulang tahun gereja sedunia. Minggu nanti, bukan minggu lusa. Oke, ayat 6 lanjut. Ayat 6. Ya, sekali lagi kerinduan mereka tentang pemulihan Israel sebagai suatu kerajaan mereka tanyakan kepada Yesus. Jadi mereka punya kerinduan tentang pemulihan kerajaan Israel, kerajaan yang pernah dipimpin oleh Salomo dalam masa kegilang gemilangnya. Jadi mereka masih merindukan hal itu. Dan Tuhan Yesus bilang begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Berarti Tuhan bilang begini, suatu saat nanti akan dipulihkan, suatu saat nanti akan terjadi. Begitu. Tapi kau tidak perlu tahu waktunya. Yang penting ini. Dan kamu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, ini yang penting. Ayat 8 bilang begini, ketimbang kamu menghitung-hitung, kamu mengharap-harapkan kapan Israel kerajaan itu akan dipulihkan. Ini yang penting bagi kamu, bahwa kamu akan menerima dunamos, kuasa, manakala pneumatos hagios, roh kebijaksanaan itu, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi marturie, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang terpenting. Ayat 9. Ayat 9 tegas menyatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah bukan hanya peristiwa iman. Kalau peristiwa iman kan
Terserah masing-masing kita toh. Iya tidak? Itu kan menurut percayanya saya begitu. Tapi ini bukan hanya peristiwa iman, tapi ini peristiwa yang faktual, benar-benar terjadi karena disaksikan oleh mereka. Mereka menyaksikan. Nah itu kalau bahasa kita dibau-bau. Dan Alkitab dengan tegas, bahkan hukum positif menyatakan oleh kesaksian 2 atau 3 orang perkara itu sah. Ini mereka lebih dari 12 orang. Karena waktu Yesus naik ke surga itu bukan hanya disaksikan oleh 12 orang, tapi ada murid-murid yang lain, bahkan kurang lebih 120 orang. Oke? Dan ayat 10 ini. Ayat 10. Bukan hanya para murid yang menyaksikan, tetapi dengan tegas Alkitab menulis bahwa ada 2 orang berpakaian putih dan kita yakin sungguh bahwa itu adalah malaikat. Dan malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini mengajar juga kepada kita bahwa kita masih tinggal di dunia ini toh. Mereka melihat ke langit, keren nih. Lalu malaikat itu bilang begini, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, kembali ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka suatu kelak nanti ketika Yesus Kristus datang, semua mata akan menyaksikan. Begitu. Lalu orang bilang begini, bagaimana bisa kalau dia datang menjejakkan kakinya di Timur Tengah, di Palestina, di Yerusalem sekarang, lalu orang Indonesia melihat? Ya, siapa tahu disiarkan toh. Ya bisa toh disiarkan kedatangannya. Atau bisa itu adalah suatu peristiwa yang dahsyat. Karena Alkitab bilang begini, dia datang beserta dengan para malaikat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus Raja surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan padanya. Yesus berkuasa di bumi maupun di surga. Makanya tadi kita nyanyi toh. Dan bicara tentang kuasa itu bicara tentang otoritas. Jadi Mesias itu salah satu fungsinya, salah satu jabatannya adalah raja. Selain nabi juga imam besar. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu hanya nabi, pernyataan itu setengah benar. Dan apa-apa yang setengah benar tidak benar. Kalau ada yang bilang Yesus itu nabi, betul. Tetapi kalau dia katakan Yesus itu hanya nabi, sabar dulu. Yesus itu adalah nabi, dia juga raja, dia juga imam. Karena segala kuasa baik di bumi maupun di sorga ada pada tangannya, maka Rasul Paulus menulis suatu pernyataan iman di surat Filipi, bahwa ia diberikan nama di atas segala nama. Nama yang terkemuka tentunya di bumi maupun di surga. Kalau di Indonesia RI1 itu Pak Jokowi sekarang. Tapi belum tentu SI1, surga 1 maksud saya. Tetapi kalau di Indonesia Yesus RI1, lalu di surga dia juga SI1, tidak bisa tidak, Yesus Kristus adalah Allah. Amin? Iya. Maka namanya adalah yang terkemuka di bumi maupun di surga. Kisah para rasul dengan tegas menyatakan tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya karena nama itu kita diselamatkan. Begitu. Nama ajaib. Ya, slide berikutnya. Seperti tadi saya katakan bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang faktual. Karena apa? Ada saksi. Lalu para saksi ini menceritakan
Dan dalam perjalanan waktu kisah-kisah itu ditulis. Dan kita dapat ditransmisikan menjadi kitab. Salah satunya yang kita baca sekarang. Lalu ada orang-orang yang mempertahankan kepercayaannya, imannya yang teguh. Bahwa Yesus, salah satunya bahwa iman itu Yesus naik ke surga. Bahkan dengan nyawa sekalipun. Jadi peristiwa Yesus naik ke surga adalah fakta. Memang banyak orang yang mengaku-ngaku pergi ke surga. Tapi siapa yang saksikan? Bahkan saya bisa saja mengaku, saya tadi malam pergi baru pulang dari surga. Lalu tanya Ibu Gem, seperti yang selalu saya bilang, betulkah Pak Gem tadi malam ada? Nangorok di sampingku. Orang boleh berkata dia pergi ke surga, tapi siapa yang menyaksikan? Iya toh? Apakah itu diceritakan, dikisahkan sampai sekarang? Tidak. Dan apakah ada orang mau mati demi pengakuan seorang pendeta, misalkan hamba Tuhan, bahwa dia pernah pergi ke surga? Bahkan tidak jarang menjadi olok-olok toh. Apalagi bolak-balik surga lagi. Begitu. Itu kan biasa ada peristiwa rohani namanya toh, peristiwa iman. Bisa saja kalau itu peristiwa iman itu bagi dirinya. Implikasi kenaikan Tuhan Yesus, karena kenaikan Tuhan Yesus itu adalah fakta, maka implikasinya terhadap iman kita. Hari ini kita belajar 3 perkara. Yang pertama, dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ini membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada orang pulang ke surga kalau dia tidak datang dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. 1 Samuel nih. Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 13. Injil yang ditulis oleh Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid Tuhan Yesus, murid yang paling muda. Tuhan Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Tidak ada yang naik kalau dia tidak berasal dari sorga. Lalu ada orang bilang begini, ada orang mengaku. Ya betul, bisa saja toh, namanya juga pengakuan. Tapi ayat ini dengan tegas, pengakuan itu dikurung dengan pernyataan, yaitu anak manusia. Kalau tidak ada yaitunya kan bisa semua kita mengaku toh. Tetapi dengan pernyataan bahwa yaitu anak manusia, Yesus Kristus, maka tidak ada, sekali lagi, tidak ada pribadi yang lain yang telah naik ke surga karena dia berasal dari surga. Dan ulang-ulang saya bilang, istilah anak manusia ini bukan seperti kita yang selalu kita mengertikan sebagai anak manusia, anak dari mama dan bapak saya. Bukan. Ini bicara tentang bahwa anak manusia, gelar ini yang disandangkan kepada Yesus, yang dia pakaikan kepada dirinya, itu suatu pernyataan keilahiannya seperti di kitab Daniel. Makanya ketika mereka, orang-orang itu mendengar Yesus selalu mengatakan, aku anak manusia, mereka marah. Dan mereka akan mengatakan, blasphemy, syirik ini mempersekutukan, nah begitu. Jadi kalau cari di mana ayatnya Yesus itu Tuhan, orang kan selalu bilang begitu tuh. Ini anak manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan, renungkan. Bagaimana bisa orang mengamuk hanya karena Yesus bilang begini, saya anak manusia. Nah, misalkan saya datang ke Pak Agustinus, selamat datang. Pak Agus, saya anak manusia. Lalu Pak Agustinus akan bilang, iyalah anak dari bapak dan mamamu. Tetapi ketika saya bilang begini, saya anak manusia, lalu dia ngamuk. Sampai wah, halal darahnya ditumpahkan. Itu begitu konteksnya pada saat itu. Mereka mau membunuh Yesus karena Yesus mempersamakan dirinya bagi pandangan mereka. Dan memang dia adalah ilahi. Begitu
Kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Dan ia tidak hanya menyatakan bahwa ia berasal dari surga, tetapi dengan tegas, karena ia berasal dari surga, maka dia satu-satunya jalan untuk sampai ke surga. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6. Nah, ini janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Ayat 1 bilang begini, janganlah gelisah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Tegas yang menyatakan bahwa aku Allah, begitu. Oke, paralel tuh. Karena doktrin Tritunggal adalah kita menyembah kepada Allah yang esa, tiga pribadi, pribadi yang sama, setara, berbeda, tiada terpisahkan. Jadi Bapa dan Putra itu setara. Bisa bicara, dibicarakan dengan berbeda, tapi tidak mungkin berpisah. Kata Yesus kepadanya, ego eimi hohodos, kai aletheia, kai hosoe, anihu altorik, jalan, wa al haq, wa al apa kalau hidup, hayat, torik, hak dan hayat, hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dengan tegas bilang begini, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain sehingga orang boleh diselamatkan, sehingga orang bisa masuk ke surga, hanya melalui Yesus. Karena itu dia berkata, aku adalah pintu. Jadi kalau ada orang datang dan mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Kristus, dia bukan Kristen, dia bukan pengikut Kristus. Oh, yang penting kan hidup ini jangan menyakiti orang, betul. Yang penting ini kita bisa menjadi berkat, betul. Tidak membunuh, tidak mencuri, betul. Begitu toh? Tetapi itu bukan jaminan sehingga orang diselamatkan. Karena pada hakikatnya atribut Allah, sifat Allah itu adalah kasih, betul. Dia mengasihi. Atribut Allah, sifat Allah sekaligus hakikat Allah. Allah itu kasih, berarti dia kasih, begitu. Saudara bisa mengasihi, saya bisa mengasihi, tapi kita bukan kasih. Jadi sifat kita berbeda dengan hakikat kita yang adalah manusia. Tapi kalau Allah dia kasih secara sifat, secara atribut padanya, tetap dia juga sekaligus kasih itu. Tetapi ingat, aku adalah keadilan. Jadi tidak akan mungkin berjalan bertolak belakang. Saudara bisa mengasihi, saya bisa mengasihi tanpa adil. Bisa. Saya bisa mengasihi orang tanpa hidup dalam kebenaran. Sangat bisa. Iya toh. Penjahat tuh bisa saling mengasihi loh. Tapi apakah mereka hidup dalam kebenaran? Belum tentu. Iya toh. Tapi Allah tidak bisa mengasihi, tapi di satu sisi tidak benar. Allah tidak mungkin mengasihi, di satu sisi dia tidak adil. Saya bisa mengasihi tanpa saya adil. Bisa. Bisa, sangat bisa. Karena saya bukan hakikat kasih itu, bukan hakikat dari keadilan. Maka kalau ada orang bilang begini, yang penting mengasihi, pasti masuk surga. Sabar dulu. Bukan sabar dulu, malah marah-marah sekalian lah begitu ya. Iya tuh. Kalau Bapak Ibu baca Efesus itu bilang apa? Efesus pasal 2 ayat berapa tuh? Tolong yang hafal tentang keselamatan itu pemberian. Perlu buka HP mungkin ya. Ayat-ayat kunci masa kita tidak hafal nih? Bahwa keselamatan itu adalah, buka dulu Efesus pasal, tolong Ibu Mer. Iya. Efesus 2 ayat 8, mari kita lihat ini. Sebab karena kasih karunia, sebab karena rahmat, sebab karena anugerah,
Kamu diselamatkan melalui iman percayamu kepada Yesus. Roma pasal 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa ia telah mati dan dibangkitkan, mati sebagai kurban, dibangkitkan oleh Allah, maka engkau akan diselamatkan. Oke, itu ya. Itu bukan hasil usahamu. Tidak ada andilmu atas selamatmu. Itu adalah Theodora, pemberian hadiah. Amin. Amin. Jadi sesama orang yang dikasih karunia Allah jangan sombong. Di hadapannya kita sama. Adalah orang-orang yang berkasih karunia. Amin. Makanya habis ini pulang, di depan nama kita tulis gelar almarhumah dan almarhum. Hah? Kan nanti mati. Bukan, saya mau bilang orang Kristen itu belum mati dan ya saya mau bilang belum mati saja harusnya di depan kita dipasang almarhumah dan almarhum. Iya tuh, karena ini tuh sebab karena kasih karunia, karena rahmat, makanya engkau disebut orang yang dirahmati, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kamu diselamatkan, tidak ada andil, tidak ada. Maka kasih karunia itu sebenarnya adalah yang kasih tidak punya kewajiban untuk kasih, yang terima tidak punya hak. Saudara bisa pikir itu? Bahwa Allah tidak punya kewajiban selamatkan saudara dan saya, tidak ada. Dia tidak punya tanggungan. Bahkan saudara yang dikasih juga tidak punya hak untuk mengklaim. Definisi lain dibilang adalah pemberian di mana kita tidak berhak untuk menerima itu. Sangat besar. Tetapi hanya karena kasih karunia kemudian kita disanggupkan untuk menerima. Tetapi ini adalah pemberian Allah. Theodora itu bahasa. Theodoron, ya pemberian. Itu. Tapi jangan lupa. Di mana meletakkan kasih, kebaikan, kesalehan, kebajikan, pemberian, kesalehan, hidup menurut kehendak Allah. Di ayat 9 lanjut. Keselamatan adalah pemberian. Jadi selamat karena dikasih. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke? Jelas. Baru ayat 10 bilang begini. Ayat 10. Ayat 10. Kenapa jadi Filipi? Karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Di 1 Korintus pasal 6, Yesus itu adalah penyebab, causa prima, penyebab dari segala sebab. Maksudnya jangan bilang lagi berarti dosa disebabkan oleh Yesus, bukan. Hanya ada satu Tuhan yang karena Dia kita diciptakan dan karena Dia kita hidup, beroleh hidup. Hanya ada satu Allah yang daripadanya segala sesuatu berasal dan untuknya kita hidup. Tetapi untuk jadi sesuatu itu karena Yesus, karena Dia firman. Tidak ada yang tercipta, tidak ada yang ada. Dari segala yang ada itu karena Yesus. Makanya Yesus itu adalah firman. Amin. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam rangka untuk melakukan pekerjaan baik, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kehidupan hormat, santun dan segala kebaikan yang disebut itu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ingat, Ia mau supaya kita menghidupinya. Jadi selamat dulu, baru hidupi keselamatan. Amin. Maka keselamatan itu adalah kepastian. Yang tidak menjadi pasti itu ketika saudara dan saya mengupayakan hidup saleh, melakukan segala pekerjaan baik ini supaya selamat. Tidak ada jaminan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada diri saya, kepada saudara, mari pegang kuat ini. Yang anak-anak muda juga semua, sekali Yesus tetap Yesus. Amin.
Kalaupun besok pagi kita tidak melihat terbitnya matahari, kita tahu kemana kita pergi. Amin. Iya. Walaupun kadangkala kita tidak suka bicara tentang kematian deh. Padahal itu kematian adalah bagian dari hidup kita. Oh gitu. Oke. Kenaikan Yesus Kristus ke surga, implikasinya adalah membuktikan bagi iman kita tentunya, membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Yang kedua, Yesus berasal dari surga. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 tadi, bahwa ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Karena ia pergi menyediakan tempat bagi kita, orang percaya, maka adalah kehendaknya bahwa di mana ia berada, kita pun berada di situ. Yesus bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat, sekiranya tidak, aku tidak akan mengatakannya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat, jadi bukan sesuatu yang di awan-awan. Jadi surga itu tempat. Begitu ya, di rumah Bapa. Makanya pernah saya tanya Bu Gem begini, walaupun saya tidak tahu pernah dia masih ingat tidak. Kira-kira kalau kita tulis selamat jalan ke rumah Bapa di surga, itu benar tidak? Ya tuh kan pulang. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, implikasi berikutnya, karena dia bilang begini. Tolong buka ayo Yohanes 14 ayat 2. Sisilia tolong ya. Yohanes 14, kita lihat ini ya. Yesus bilang begini. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke? Makanya orang selalu bilang begini, selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Yo, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu faktanya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, itu tempat loh, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat 3-nya bilang begini. Ayat 3-nya bilang begini. Di rumah Bapakku dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, I will be back. Terminator bilang begitu. Arnold Schwarzenegger. Aku akan kembali. Itu tuh. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu. Berarti kalau orang mati tidak kembali ke rumah Bapa di surga kan? Itu ya. Iya tidak. Belum ke tempat itu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bahasan lain tentang surga, tentang jannah, kebun, taman, firdaus. Ini bahasan lain sebenarnya. Hanya sekedar membangun saja hasrat untuk membaca Alkitab. Benarkah orang kembali ke rumah Bapa di surga? Sementara Tuhan Yesus bilang bahwa nanti saya datang jemput baru bawa kamu ke tempat itu, begitu. Maka kita akan mulai berpikir, kalau orang mati pergi ke mana? Lalu apa hubungannya dengan nanti bumi baru surga, bumi baru langit baru? Apakah bumi ini akan hancur seperti Rasul Petrus bilang, kamu harus hidup saleh karena bagaimanapun bahkan orang saleh saja hampir tidak bisa selamat. Dunia ini dengan segala akan itu diceritakan terjadi chaos demikian gitu. Pertanyaannya, apakah nanti dunia ini, bumi ini kemudian hancur begitu, lalu dibentuk bumi baru? Itu edisi yang lain yang perlu saudara dan saya pikirkan. Tetapi sebenarnya ada sedikit jawabannya ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Baru masuk ke periode ayat 2 itu panjang. Bumi belum berbentuk, gelap gulita, tohu wabohu. Jadi bumi, langit ini berantakan. Tapi di ayat 1 Allah menciptakan, dan tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Menjadi persoalan di antara ayat 1 ke ayat 2 ini ada apa begitu. Ya. Kemudian setelah itu bumi yang chaos ini, ayat berikutnya dibuat sedemikian sehingga ada taman di dalamnya. Tahu begitu kalau kita lihat urut-urutannya itu. Saya yakin prosesnya seperti itu. Firdaus, Pardes, Paradiso begitu.
Jannah dalam bahasa Arab, kebun atau taman. Maka ada kata nur jannah, nur jannah, cahaya surga. Walaupun kata jannah itu bukan surga, karena tidak ada kata surga di dalam Alkitab. Surga itu kan kita pinjam toh dari saudara kita. Ya, seperti pendeta itu kita pinjam juga. Swarga loka, swarga, begitu. Maka ada kayangan, begitu toh. Ada kayangan dan parahyangan, begitu. Itu hanya bahasa. Kenapa saya mau juga katakan begini? Karena kadangkala kita ini disesatkan orang hanya karena bahasa. Misalkan begini, coba lihat kamu punya Alkitab. Dulu terjemahannya engkau menyebut aku Tuan dan Guru. Sekarang lihat terjemahan baru, engkau menyebut aku Tuhan dan Guru. Memang kalian ini tukang ubah-ubah. Aduh ya, nanti bolehlah kita diskusikan hal-hal begitu, boleh. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, implikasinya bahwa kenaikan Yesus ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali. Karena itu malaikat bilang begini, dia yang naik ke surga akan datang kembali seperti yang kalian saksikan. Tanyakan kepada orang-orang di luar, siapa nanti yang akan datang kembali? Orang Yahudi bilang Mesias atau Kristus, sekalipun mereka tidak mengakui bahwa Mesias atau Kristus itu Yahudi rabinik sekarang, bahwa Yesus. Saudara kita Muslim mengakui yang akan datang kembali adalah Isa Al-Masih. Saudara dan saya mengakui, mengimani sesuai dengan Alkitab yang akan datang kembali adalah Yesus Kristus. Mari kita bicarakan titik-titik temunya. Oh gitu. Oke. Sedikit itu ini. Dia naik ke surga membuktikan bahwa dia dari surga. Karena dia dari surga, hanya lewat dia kita ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu dia pasti datang kembali. Amin. Amin. Iya. Dan tanda-tanda kedatangannya kembali itu semakin nyata. Begitu. Semakin nyata dengan keadaan dunia sekarang. Iya. Semakin nyata. Maka satu nyanyian menyatakan, zaman sekarang berjagalah. Jaga-jaga. Jangan sampai sebentar kalau Tuhan tidak datang, kita yang datangi Tuhan. Iya toh, bisa jadi toh. Iya tidak? Kalau Tuhan tidak datang besok, bisa jadi sebentar malam kita mendatangi Tuhan. Ya, oke. Ya, pergi menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali. Itu hal-hal yang sudah. Berikutnya, ini yang penting yang ketiga. Ini yang penting ketiga. Kalau tadi kan sudah jaminan, itu sudah bagian kita tadi itu. 1, 2 itu sudah bagian kita, sudah milik kita. Karena itu dia memandatkan kepada saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik Injil lele malape itu, yang poin 1 dan poin 2 itu kepada orang lain. Jadi yang ketiga ini, kenaikan Yesus ke surga, dia berikan mandat yang kita sebut dengan amanat agung itu bagi saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik supaya orang juga bisa mengalami poin 1 tadi dan poin 2. Begitu. Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan, mensiarkan kabar baik Injil. Basyirun jaida, bisri, bicara, bisri, kabar, warta-warta ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan
apa yang mereka sampaikan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita disuruh. Dan ketika kita berbicara tentang kedatangannya, Matius pasal 24 ayat 14 bilang begini, Yesus akan datang kembali manakala semua telinga sudah dengar. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan disiarkan, akan diwartakan, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku. Jadi kata bangsa di situ bukan nation, tetapi suku, etnik. Karena kata ini diterjemahkan dari kata etne. Menjadi kesaksian bagi semua suku. Sesudah itu baru Yesus datang. Maka ketika saudara dan saya menceritakan kepada orang lain tentang Yesus, tentang iman kita, sebenarnya saudara dan saya adalah agen yang menyebabkan kedatangan Yesus semakin dipercepat. Amin. Rasul Petrus bilang begitu. Kita ini adalah orang-orang yang mempercepat kedatangannya. Lalu ada yang duduk di pojok dan berpikir, jangan dulu deh kita beritakan Injil. Sebab kalau kita beritakan Injil, kita ikut terlibat sehingga Tuhan Yesus datang cepat. Jangan dulu datang cepat Tuhan. Tidak usah beritakan Injil, sabar dulu. Saudara mau atau tidak, walaupun syarat kedatangannya semua suku akan mendengar, tetapi sekalipun saudara berkata tidak usah terlibat supaya tidak didengar oleh semua suku, pasti. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, manakala tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali. Mau saudara dan saya terlibat atau tidak, Tuhan pasti datang. Karena Tuhan bisa pakai hal yang lain, bisa pakai orang lain untuk menyiarkan, untuk mewartakan keselamatan di dalam Yesus. Saudara atau saya mau atau tidak, pasti Tuhan bisa pakai yang lain. Terbukti di mana waktu dia bilang, ketika orang-orang mengatakan kepada Yesus, guru, rabi, tolong dong kasih tahu murid-murid itu jangan ribut. Waktu dia masuk Yerusalem tuh, waktu orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu mereka bilang, lalu Yesus bilang apa? Kalau mereka diam, batu yang akan menyerukan. Jadi kalau saudara dan saya diam, Tuhan bisa pakai yang lain. Didatanginya orang-orang dalam mimpi, lalu dipakainya orang-orang itu, ya. Ada yang supranatural, ada yang lewat pencarian. Iya, makanya saya suka mendengar kesaksian-kesaksian orang yang menemukan kebenaran. Memang saya suka dengar yang spektakuler, yang apa itu, yang supranatural, mimpi perjumpaan. Tapi lebih suka saya kalau mendengarkan kisah-kisah bagaimana mereka berjumpa dengan Kristus berdasarkan kerinduannya, menggali, mencari. Dan genaplah firman Tuhan bilang begini, kalau kau cari aku, hikmat Tuhan, seperti orang menggali emas tua, engkau akan menemukan aku. Karena aku berseru di lorong-lorong, di pintu gerbang, begitu toh, di pasar-pasar. Jadi Tuhan bisa dijumpai di mana saja. Sekarang persoalannya saudara mau, saya mau atau tidak. Karena suatu kelak nanti kita ditanyakan tentang hal itu. Tuhan bilang begini, firman Tuhan, betapa indahnya orang-orang, lihat kedatangan orang-orang yang mewartakan kabar baik. Jadi Tuhan puji. Karena itu di setiap kehidupan kita, semua kita, mari ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Cerita dengan mulut dan juga cerita dengan perbuatan. Amin. Tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan kesalehan hidup supaya menjadi pintu supaya kita bicara. Tapi bicara tidak bisa dihilangkan dalam pemberitaan. Tidak bisa. Karena intinya itu pemberitaan lewat bicara. Bicara, bisri, basyirun itu bisri, bicara, warta. Tapi kemudian
Persoalannya kan tindakan itu kadangkala lebih keras bunyinya daripada bicara. Maka ketika kita bicara, ketika kita wartakan, kemudian tindakan kita bertolak belakang dengan apa yang kita bicarakan, orang bilang pret. Begitu. Iya. Coba mari kita bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih persaudaraan. Tetapi kemudian setiap hari kita baku cubit. Orang bilang begini, teori. Iya tidak? Tapi puji Tuhan, kita terus belajar tentang hal itu. Amin? Amin? Iya, saya suka itu. Saya bersemangat sekali. Makanya yang lalu saya sempat kesaksian di MK3 kalau tidak salah. Ketika Pak Yos masukkan apa itu berita di WA grup gereja bahwa ada orang anak kecil SMP begitu umur telan apa itu? Apa? Jarum pentul saja. Makanya Bu Gem tadi malam dia bilang, Pak sadar Mi sudah tua. Kenapa? Karena kita cari Ibu Mariance kabar sukacita. Stand apa itu? Hiasannya Ibu ternyata ada. Dia ada di belakang sini, dipele dengan kertas-kertas. Bu Gem bilang begini, itu Mi, bisanya Bapak baru kali ini Bapak lupa apa-apa. Baru pertama kali dia bilang, umur Pak, umur. Iya juga. Padahal kita sudah cari setengah mati. Ternyata besi itu ada sandar di dinding ini. Haleluya. Ya oke, jarum pentul. Jadi anak ini pasang apa itu? Jilbab tapi jarumnya digigit di mulut. Mau dipasang, temannya itu apa? Cerita ibu itu. Lalu tertelan. Kan ada dua saluran tuh, kerongkongan atau tenggorokan. Satu saluran pencernaan. Biasanya kalau di pencernaan nanti keluar sendiri. Kalau dia tidak tersangkut. Tapi ini persoalannya masuk di saluran pernafasannya. Jadi ada saluran bronkus begitu, tak bagi dua, kiri kanan paru-paru mau masuk sana. Lalu Pak Yos bilang itu, saya baca ini. Lalu saya tanya Ibu Mary, sepertinya kita kenal orang ini. Tanya Ibu Mary, cacat ya. Lalu kemudian semua yang terbeban mengumpulkan apa yang bisa dibantu. Lalu kita bawa, kita doakan, Tuhan tolong prosesnya bantu dan sebagainya. Karena kita berpikir, saya termasuk berpikir, pasti ini bagaimana caranya ini. Ada tindakan operasi, padahal ternyata gampang, hanya dikasih masuk alat masuk. Aduh, makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita butuh sesama kita. Amin? Amin? Saya bisa berbusa-busa menceritakan tentang Alkitab, tapi saya tidak punya kemampuan memikirkan jarum itu keluarnya bagaimana. Yang saya pikir, oh rokok ini dibelah baru diambil. Ternyata dimasuk. Iya. Tapi yang saya mau ceritakan begini, waktu saya lihat itu postingan bahwa jarumnya sudah keluar, saya hampir menangis loh. Karena minggu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, saya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa salah satu bagaimana caranya mematikan pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan kita adalah bersuka cita. Dan untuk bersuka cita salah satu Alkitab bilang begini, hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang karena Tuhan sudah mau datang. Jadi waktu saya berkhotbah hari Minggu, salah satu yang membuat kita bersuka cita ini karena kita bisa membagikan kebaikan. Dan itu terjadi. Walaupun saya tidak komentar di situ, hanya oh Tuhan terima kasih Bang, kita dipakai Tuhan untuk hal itu. Dan asiknya waktu kami pergi juga kita ketemu dengan ibu RT-nya ya, mereka di lingkungan itu berupaya juga untuk membantu keluarga ini. Dan kami berdoa, Tuhan terima kasih karena lingkungan ini. Ya toh, memang begitu harusnya. Bukankah firman Tuhan bilang berdoalah bagi kota di mana kamu tempatkan, kutendang sebenarnya. Mereka dibuang di Babel, tapi Tuhan bilang begini, doakan. Karena sejahteranya kota itu, karena amannya kota itu, keamananmu juga. Maka ketika orang membagikan berita yang seram-seram di WA tentang pembegalan, ya tentang begal yang barusan tuh di Simpang 5. Ya, begini, saya diam lalu, Tuhan tolong dem sebagainya. Karena beberapa hari sebelumnya, hari Selasa, Madir berdoa tentang keamanan kota, kan? Gitu. Pagi ini saya mendengar begalnya sudah ditangkap. Sukacita toh? Iya, bukan sukacita karena orang itu bukan. Biarlah orang itu bertobat. Maksud saya gini,
apapun yang kita kerjakan, karena Tuhan menyuruh, maka akhirnya semua itu akan balik kepada kebaikan kita sendiri. Seperti kita melempar bola bekel ke tembok, pasti baliknya kepada diri kita sendiri. Begitu. Dalam segala hal ibadah itu baik karena mengandung janji. Maka ibadah itu memang kita memuji-muji Tuhan, memang kita tinggi-tinggikan Tuhan. Tapi dia lari kemana berkatnya kah? Baliknya juga kepada kita. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Demikian firman Tuhan. Dengan hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi, keselamatan itu pemberian. Karena itu kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Dan kemudian ini harus diberitakan. Bahwa Tuhan akan datang manakala semua suku mendengar kesaksian itu. Karena itu saudara dan saya harus terlibat. Lalu orang bilang begini, saya tidak mau terlibat. Nanti kalau kita terlibat penginjilan clear, Tuhan Yesus datang, sabar dulu. Tidak akan mungkin Tuhan Yesus tidak datang pada masanya. Karena kenapa? Ayat berikutnya. Slide berikutnya. Berita Injil keselamatan tidak bisa dihambat. Bahkan ketika saudara dan saya tidak mau terlibat, tidak mungkin. Karena itu sudah dibilang tadi bahwa berita ini akan disampaikan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bahkan ketika manusia memberitakan Injil yang lain seperti pengajaran progresif itu yang bukan Kristen, tidak mungkin bisa menghalangi, tidak mungkin. Karena sepanjang sejarah sejak kelahiran gereja berhadapan dengan penyesatan dan penyesatan yang lahir dari dalam gereja sendiri. Tapi buktinya sampai sekarang gereja bertahan 2000 tahun. Kenapa? Karena ini bukan hanya bicara-bicara, tapi karena ini bicara tentang kuasa Roh Kudus di dalamnya, peran Allah. Makanya dengan Pak Pendeta Vicky pernah saya diskusi bicara, saya suka bicara dengan dia karena dia guru tuh orang yang memiliki karunia mengajar. 1,5 jam sampai 2 jam dia bicara, saya dengar. Salah satu topik pembicaraan kami tentang sekolah minggu, keprihatinan bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu. Dia memperbandingkan, padahal di luar mereka itu diajari, menghafal sedemikian, diajar begini. Kita, anak sekolah minggu kita datang tepuk tangan, nyanyi. Guru-guru sekolah minggu juga mengajar bukan guru sekolah minggu di sini. Saya berharap bukan guru sekolah minggu. Kadang-kala hanya menceritakan ya ala kadarnya, tidak menggali sedemikian, tidak memikirkan cara-cara kreatif supaya anak-anak ini dibawa untuk mengenal akan Tuhan. Hanya nyanyi-nyanyi 1-2 lalu pulang. Minggu berikutnya baru ketemu. Senin, Selasa, Rabu tidak ada. Ini persoalan. Kita cerita, ya ini kan autokritik tuh, melihat ke dalam. Tapi di ujung dari cerita prihatin itu kita sepakat kalau Roh Kudus tidak terlibat, selesai kekristenan sudah punah dari dulu. Itu nih keunggulannya. Karena itulah yang dimengerti Musa ketika dia berkata, dari mana kami dibedakan dengan umat yang lain? Karena engkau menyertai kami. Itu Musa bilang di padang gurun. Jangan suruh kami beranjak dari sini. Jangan suruh kami pindah. Kalau kamu tidak menyertai. Apa kata dunia? Nanti orang bilang tuh mereka akan menistakan namamu. Weh, Allahnya hanya sanggup kasih keluar dari Mesir sampai padang gurun. Tapi dari padang gurun masuk tanah perjanjian tidak mungkin. Apa kata dunia? Musa bilang begitu tuh. Jangan suruh kami berangkat dari tempat ini kalau engkau tidak menyertai. Kalau engkau tidak ikut, kalau engkau tidak terlibat, jangan suruh kami pindah dari sini. Karena yang membedakan antara kami dengan umat yang lain adalah engkau terlibat dalam hidup kami, engkau menyertai kami, engkau ada bagi kami. Itu Musa mengerti betul tentang Immanuel Elohim. Begitu juga Daud, di mana saja mau pergi ke mana, Daud bilang begini, engkau menyertai aku. Dan seperti yang saya bilang, di Natal peristiwa itu digenapi. Perjanjian lama dia sertai kiri dan kanan, dia sertai di depan dan di belakang, dia sertai di atas dan di bawah. Masuk di umat kasih karunia,
digenapi dengan dia ada di dalam saudara dan saya. Amin. Iya, penyertaannya full. Bahasa kerennya paripurna, lengkap. Kiri kanan, muka belakang, atas bawah, dan di dalam. Itulah yang membedakan saudara dan saya dengan umat yang lain. Jadi berita Injil keselamatan tidak mungkin dihambat. Saudara mau terlibat atau tidak terlibat, tetap akan seperti itu. Bahkan Wahyu pasal 14 ayat 6 tegas, setan pun tidak bisa. Tidak bisa upaya apapun. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Bahkan Alkitab sendiri pun coba dimusnahkan, Alkitab coba dipalsukan, Alkitab coba diselewengkan. Sampai sekarang bertahan. Beberapa saat yang lalu saya melihat di YouTube orang tertawa-tawa dan menunjukkan Alkitab LGBTQ. Lengkap ya, LBGTQ, Alkitab Rainbow itu begitu toh, King James sebenarnya. Nah, saya tidak tahu apakah orang yang tertawa-tertawa itu sudah membaca atau tidak. Saya belum membacanya, walaupun ada King James di Alkitab, hanya mencari kata-kata yang susah biasa. Dia bilang begini, bahkan katanya LGBT saja ada Alkitabnya. Kalau kita yang lihat sejenak, kita kaget juga, iya betul juga. Bisanya itu, gitu. Bahkan di luar negeri, ini yang miris ini. Gereja menyetujui pernikahan sejenis toh. Ini miris memang. Belum ajaran yang lain, sudah persoalan ini sehingga ya iman kekristenan dinistahkan, ya dihinakan. Ya karena kita juga kadangkala dari dalam gereja. Bagaimana bisa gereja merestui pemberkatan nikah laki-laki dengan laki-laki? Sementara dengan tegas Alkitab bilang begini, pada mulanya Yesus bilang begini, tidakkah kau baca di Alkitab bahwa Allah menciptakan sebermulanya laki-laki dan perempuan? Jelas. Tapi mengapa gereja, ya bukan gereja secara keseluruhan, ada yang merestui? Itu salah satu kesesatan yang dilatar belakangi oleh rencana iblis. Berikutnya Pak Yance, sudah habis. Sisilia. Maaf, selalu saya ingat Pak Yance kalau ini. Sisilia, ini terakhir, slide terakhir. Memberitakan Injil ini kan memang agak-agak susah juga kadangkala toh, dengan mulut, dengan tindakan. Tapi kan perlu latihan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita tidak melaksanakan sendiri. Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Yohanes berapa tuh? Maka kemudian diklaim, seorang penolong yang lain. Sesudah Yesus ada seorang penolong. Bukan begitu, ini terjemahan itu. Yesus itu kan parakletos. Yesus itu parakletos. Di Injil, bukan Injil, surat Yohanes, bahwa sekiranya pun kita berdosa, kita memiliki parakletos. Kita memiliki pembela, yaitu Yesus, parakletos. Maka ketika ia menjanjikan Roh Kudus, dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa, diberikan kepadamu parakletos yang lain, yaitu Roh Kudus, seorang penolong yang lain. Kemudian orang baca ayat ini, benar sabar dulu, baca dulu ayat selanjutnya tuh. Dunia tidak mengenal, dia akan menyertai seterusnya, dia ada di dalam kamu. Misalkan kalau ayat ini diklaim oleh Pak Tinus, seorang penolong yang lain, saya itu. Ayo, bisa jadi penolong. Berikutnya dibilang begini, dia akan ada di dalammu. Pak Tinus ada di dalam saya. Gugur. Jadi kalau baca ayat, jangan sepotong-sepotong. Baca konteks, baca keseluruhan. Oke. Untuk dapat melaksanakan amanat agung, maka kita diberi kuasa. Yang tadi kita baca itu, seorang penolong yang lain. Tetapi kamu akan menerima dunamos kalau
Pneumastos hagios, Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kemampuan kita ini semua karena juga pemberian. Amin. Orang-orang yang pernah menerima janji Bapa berupa kuasa dari tempat tinggi seperti yang dibaca tadi, lalu mendapat penggenapan janji tersebut. Kalau dalam rentetan bacaan kita di peristiwa Pentakosta, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terakhir, poin pertama, Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa dia dari sorga. Ya, maka karena dia dari sorga, hanya lewat Yesus kita ke sorga. Poin yang kedua, Yesus naik ke sorga untuk sediakan tempat dan dia akan kembali. 1 dan 2 itu sudah bagian saudara dan saya. Asal saudara tetap teguh di dalam iman. Amin. Tapi poin 3 ini yang perlu saya dan saudara untuk beritakan supaya orang lain juga. Di mana saja mari cerita. Paling tidak waktu kita ketemu dengan orang, toh tindakan-tindakan kita, dan biarlah itu menjadi pintu sehingga orang, kenapa dia ya? Kenapa ya? Sehingga orang bertanya. Toh. Memang tidak gampang, tapi ingat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, kita mau berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau, pribadi yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bangkit berdiri dan sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Kami muliakan Engkau ya Allah, Allah Tritunggal mulia, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami tinggikan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Syukur kepadamu, kami telah merenungkan kebenaran firman. Sungguh betapa agung rahasia ibadah kami. Allah pencipta langit dan bumi datang melawat umat dalam pribadi Sang Anak. Terima kasih, materaikanlah kebenaran firman-Mu ini dalam hati pikir kami, supaya kami tetap berpegang teguh dalam iman kami, pengharapan kami, kasih kami. Tidak akan mudah digeser, bahkan sekalipun rupa-rupa angin pengajaran datang, kami tetap ada dalam percaya kami. Karena Engkau Roh Kudus sambil memberitakan kepada orang-orang lain. Terima kasih, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa menerima berkat lewat pemberitaan firman di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan kurban syukur kita. Nanti Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita dalam doa. Kepada hambanya saya persilakan. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat apa yang kau buat dalam hidup kami. Kami tahu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Sesaat yang lalu kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu ini Tuhan, kami boleh bawa pulang, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Bahkan kami semua yang mendengar ini, kami juga boleh Tuhan menjadi pembawa-pembawa kabar Injil kesukaan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan, kami mau membawa persembahan tatangan pekerjaan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap usaha pekerjaannya Bapa. Engkau memberkati, maka apa yang dibuat dengan kedua tangan mereka Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat Tuhan nikah, rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap Tuhan apa yang nikah, rumah tangga, Engkau memberkati Bapa. Bahkan anak-anak mereka juga Engkau buat mereka Tuhan menjadi berkat di mana Tuhan Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan kami siap untuk melakukan Tuhan korban tatangan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami akan lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia. Saya persilakan. Ya, nanti Bapak Gembala akan memberikan pengumuman sekaligus menutup ibadah di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena ada kesalahan gangguan di media kita, saya hanya mengumumkan penegasan bahwa setelah hari raya kenaikan ini, maka 10 hari ke depan kita akan mengadakan doa ya napak tilas. Tapi di beberapa kegiatan di 10 hari itu kan ada ibadah-ibadah kategorial yang sudah ada. Maka kita akan tetap saja mengadakannya, tetapi sampai di antara ibadah kategorial itu kita adakan doa 1 jam. Besok dimulai hari Jumat. Kemudian hari Sabtu doa, tetapi itu pemuda. Hari Senin, Minggu, Senin, kemudian Selasa MK 1 dalam bentuk doa. Semua sampai di hari Sabtu nanti. Karena 10 hari ke depan, hari Minggu tepatnya, kita akan merayakan seperti yang tadi saya katakan, hari ulang tahun gereja sedunia, hari Pentakosta. Itu saja mengenai kegiatan-kegiatan kita. Karena itu Bapak Ibu, saya berharap kita semua mari hadir, latihlah dirimu beribadah ya, menggunakan kata exerciso, melahirkan kata exercise dalam bahasa Inggris. Wah, keren nih. Oke, itu saja pengumuman.
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan Darimu terima sekarang sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami berkata-kata. Kami bersepakat dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara kami, Bapak Maksimantong yang hari ini berulang tahun. Kami percaya oleh kehendak Tuhan sehingga ia boleh bertambah usianya genap setahun lagi. Semua karena Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertakan perkara-perkara yang baik dalam hidupnya. Juga kami berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sedang ada dalam perjalanan. Engkau Immanuel atas kehidupan mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, senantiasa sertai. Dan akhirnya Tuhan, mari berkatilah kami. Layakkanlah hamba-Mu ini menumpangkan tangan supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Berkat orang-orang yang diutus untuk kembali memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah. Dan berkat bagi orang-orang yang beribadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya kepada kebenaran yang dinyatakan kepada kita hari ini. Yesus Kristus naik ke sorga karena Ia berasal dari sana. Karena itu hanya Dialah jalan satu-satunya untuk sampai ke sorga. Dan ingatlah senantiasa Ia pergi menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, supaya kelak Ia akan datang kembali. Karena itu hiduplah dalam kesetiaan dan beritakanlah kabar baik daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Di luar disiapkan snack dari diakonia, dan kita akan menikmatinya bersama-sama sambil berfellowship. Tuhan Yesus memberkati.